Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nisa Meratila, saya dari 12 akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih Orde Lama itu. Nah, Orde Lama dalam sejarah politik adalah merujuk kepada masa pemerintahannya Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Nah, era Orde Lama ini yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini, hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah asrama olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games, dan Ganevo atau yang merupakan singkat dari Games of the New Emerging Forces merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan untuk menyaingi Olimpiade. Nah, selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun. Di tahun 1945 hingga 1949. Nah, terjadinya perperangan dalam menjaga kemerdekaan. Segala daya serta upaya untuk dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah negara Indonesia. Nah, kita sudah menjelaskan tentang apa itu Orde Lama. Nah, di sini kita akan masuk tentang pengertian dari Orde Baru. Nah, jadi itu apa sih Orde Baru? Nah, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Nah, di awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai pertandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Nah, berikut adalah ciri-ciri pemerintahan pada Orde Baru. Yang pertama itu ada kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI. Nah, yang kedua itu ada terbatasnya pilihan politik. Dan yang ketiga itu ada pembangunan yang masif. Dan yang keempat itu ada pemerintahan sentralistik. Setelah kita menjelaskan tentang apa itu Orde Lama dan Orde Baru, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu apa itu era reformasi. Nah, masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya di Indonesia. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintah di era reformasi atau disebut juga sebagai masa transisi yang digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Nah, reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998 yang dimana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang apa itu pengertian dari Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Saya akhiri, apabila saya ada salah dalam penyampaian materi ataupun perkataan, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.